Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Miftah. Kali ini kita akan membahas mengenai produk kreatif dan kewirausahaan KD 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Dari pokok yang akan kita bahas yaitu yang pertama peluang usaha, yang kedua analisis peluang usaha. Sedangkan tujuan mempelajari materi pada kali ini yaitu yang pertama memahami peluang usaha, produk, atau jasa. Yang kedua, menentukan faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Yang kelima, menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Oke, kita mulai ya. Sebagai gambaran umum, dalam mendapatkan peluang usaha akan saya sampaikan melalui peta konsep sebagai berikut. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah inspirasi, sedangkan inspirasi bisa kita dapat dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal tentu berasal dari diri kita sendiri, seperti hobi, pengetahuan, pengalaman. Nah, sedangkan sumber eksternal itu bisa berasal dari lingkungan kita sendiri. Nah, jika inspirasi sudah ada, maka jadikanlah itu sebuah peluang usaha. Setelah itu, manfaatkan peluang usaha yang ada menjadi sebuah usaha. Dari usaha yang kita lakukan, tentu akan mendapatkan sebuah hasil. Hasil tersebut dapat berupa keberhasilan usaha atau kegagalan usaha. Nah, itulah peta konsep kita dalam mempelajari peluang usaha. Sebenarnya, peluang usaha di sekitar kita sangatlah banyak, tapi tidak semua peluang usaha tersebut dapat dilakukan di sembarang tempat dan sembarang waktu. Jadi, seorang wirausaha yang akan membuka peluang usaha baru tentu harus melakukan observasi lapangan dan perlu banyak bertanya mengenai seluk-beluk usaha yang akan dijalani. Supaya usaha yang kita jalani akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oke, baiklah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, sedangkan usaha yaitu upaya untuk mencapai tujuan yang akan diinginkan dengan berbagai daya dan sumber daya yang ada. Sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini dapat mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Orisinil di sini artinya asli, bukan mencipta. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Ya, skill usaha yang berhasil akan mendapatkan sebuah persaingan bisnis dari kompetitor. Maka, usaha yang kita dirikan harus mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Jika kita menjalani dengan minat, maka akan berjalan dengan sungguh-sungguh karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat yaitu tingkat kelayakan usaha teruji. Kelayakan usaha teruji harapannya adalah tingkat kegagalan dalam pemasaran produk dapat dihindarkan. Pengertian layaknya yaitu kemungkinan usaha yang akan dijalankan dapat bermanfaat dalam hal finansial atau keuangan. Nah, yang kelima yaitu bersifat ide kreatif, yaitu dapat menciptakan hal-hal baru dengan cara-cara baru yang berbeda dengan hal yang sudah ada sebelumnya.
Yang keenam, adanya keyakinan untuk mewujudkan. Ya, peluang usaha yang baik adalah mampu diwujudkan, bukan hanya ada di angan-angan. Maka harus dipastikan peluang usaha yang kita dirikan dapat diwujudkan. Yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankannya. Jadi, jika kita menjalankan usaha yang kita senangi, maka usaha tersebut akan berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan kita. Oke, hal pertama apa yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan analisis terhadap peluang usaha yang ada di wilayah sekitar tempat tinggal kalian? Yap, betul sekali. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang namanya peluang usaha. Kita ada dua kata, peluang dan juga usaha. Peluang itu sendiri bermakna kesempatan. Sedangkan usaha adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga apabila kita gabung, peluang usaha itu bermakna kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, baik keuntungan yang berupa uang, kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dia miliki. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya, bagaimana sih peluang usaha itu bisa muncul? Ya, yang pertama ada yang berupa faktor internal. Yang kedua itu adalah eksternal. Faktor internal itu berarti faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau faktor dari lingkungan. Hal apa aja yang termasuk ke dalam faktor internal? Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu pengalaman, dan yang selanjutnya yaitu pemikiran. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pengetahuan, itu merupakan sarana yang sangat menunjang bagi seseorang untuk bisa membuka suatu usaha. Karena apa? Karena ilmu yang didapatkannya dari sekolah, dari kursus atau apa, itu nantinya akan bisa menjadi cikal atau bakal dia untuk bisa lebih mampu untuk menganalisis peluang-peluang yang ada di hadapannya. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman. Kalian harus ingat bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Karena apa? Karena biasanya berawal dari pengalaman, seseorang bisa lebih giat lagi untuk meningkatkan kreativitas diri, sehingga dia bisa mencari atau memunculkan peluang usaha yang baru. Dan pengalaman di sini ya, kita bedakan menjadi dua. Jadi ada pengalaman yang pribadi dan juga pengalaman dari orang lain. Kalau pengalaman pribadi, otomatis pengalaman yang sudah pernah dilalui oleh individu itu sendiri, sehingga dia bisa lebih mengerti kesalahan-kesalahan apa ataupun peluang-peluang apa yang pernah muncul dalam kehidupannya, sehingga nantinya dia bisa memaksimalkan di kemudian hari. Seperti itu. Yang kedua tadi yaitu pengalaman dari orang lain. Ini biasanya didapatkan melalui sharing ya, tukar pengalaman, kemudian melalui workshop, melalui pertemuan antar pengusaha dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu pemikiran. Yang namanya pemikiran saya tuliskan di sini sempit ya. Itu bermakna bahwa pemikiran di sini untuk faktor internal itu hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan hanya untuk diri dia sendiri ya. Jadi misal Si A itu memikirkan ya atau berpikir bagaimana caranya dia bisa mendapatkan tambahan uang senilai 10 juta per bulan misalnya ya, di luar kerjaan yang dia tekuni sekarang. Itu namanya apa? Pemikirannya sempit karena dia hanya berkutat hanya untuk kepentingannya saja atau keuntungannya saja. Makanya saya taruh di sini kata sempit. Bagaimana untuk yang faktor internal? Kalian paham ya? Kalau paham, kita langsung lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal itu berarti faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar. Kok bisa sih faktor dari luar itu mempengaruhi seseorang ya untuk memunculkan suatu usaha atau peluang usaha? Padahal lingkungan itu kan bukan termasuk ke dalam diri kita sendiri ya, jangan salah. Ya namanya lingkungan itu dengan kita adalah satu padu ya. Jadi kita tinggal di lingkungan,
Kita berinteraksi sehingga nantinya bisa memunculkan ide-ide baru atau kreativitas untuk membuka suatu peluang usaha ya. Misalnya di sini yang pertama, peluang usaha itu bisa muncul karena adanya masalah yang dihadapi. Maksudnya gimana? Jadi saya ambilkan contoh kasus dalam suatu desa itu sumber mata airnya tidak begitu jernih ya, sehingga orang-orang dalam mencari sumber mata air jernih itu susah, dan timbullah pemikiran dari seseorang atau dari kita sendiri untuk berusaha mensuplai air minum di dalam desa tersebut. Ini akan jadi salah satu peluang usaha yang bagus apabila kita memang benar-benar menekuninya ya. Karena apa? Karena didukung oleh masalah yang dihadapi oleh lingkungan dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya di dalam suatu desa terpencil ya, kita masih sulit untuk menemukan sembako atau kebutuhan pokok kita ya. Kemudian kalau misal kita ingin mencari sembako, kita harus pergi dulu ke kota dan itu cukup memakan waktu yang lama, dan untuk ke sana juga perlu transportasi juga ya. Nah, di sini bisa memunculkan ide-ide bagi para wirausahawan ya untuk membuka toko. Di situ tokonya menyediakan kebutuhan pokok. Ya bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana nanti ramainya ya toko tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pemikiran. Saya tulis luas di sini. Karena apa? Karena pemikiran di sini berarti pemikiran seseorang yang selain dia memikirkan keuntungan pribadinya, dia juga masih memikirkan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara dia membuka lapangan pekerjaan, seperti itu. Ya, dari penjelasan saya, kalau misal ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Saya harap setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat dari saya, kalian langsung menemukan ide-ide kreatif kalian, kira-kira nantinya peluang usaha apa yang paling cocok di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, sehingga kalian nanti bisa menganalisis kelemahan dan juga kelebihan dari usaha tersebut. Saya rasa cukup itu dulu untuk perkenalan materi PKK pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau banyak salah. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar, semangat berkarya, dan pantang menyerah. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.